Selamat pagi saudara-saudari kasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara terkasih, tema yang kita renungkan hari ini adalah dokter. Injil menceritakan bahwa Yesus bergaul dengan siapa saja, termasuk mereka yang dianggap sampah masyarakat, seperti pendosa atau yang berpenyakit kusta. Pendekatan Yesus dengan pendosa itu sangat menantang dan sekaligus menyembuhkan. Hal ini mengusik ajaran formal religius yang berlaku pada saat itu. Pada umumnya, orang berdosa dan sampah masyarakat harus dipinggirkan atau kalau bisa disingkirkan sama sekali. Yesus malah merangkul mereka. Sikap Yesus itu lebih realistis, manusiawi, dan bisa dipergunakan untuk mencapai suatu kondisi yang selalu lebih baik daripada hari ini. Kita jangan menambah beban. Sebaliknya, kita harus bisa membebaskan orang-orang dari belenggu hidupnya. Yesus memberikan teladan pada kita dengan mendekatkan diri kepada Lewi, si pemungut cukai. Yesus berinisiatif untuk mendekatkan diri kepada Lewi dan memberikan penyembuhan rohani kepadanya. Yesus adalah seorang dokter yang tahu apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Yesus tahu kebutuhan orang-orang yang sakit secara rohani. Sebagai murid yang mengikuti ajaran guru, merupakan kewajiban bagi kita untuk mendekati saudara-saudara yang sakit secara rohani. Kita berkewajiban untuk memberikan perhatian kepada mereka dan mengajak mereka untuk kembali kepada Allah. Layaknya seorang dokter, kita perlu menanyakan penyakit apa yang diderita, pergumulan apa yang dialami, dan memberi obat yang sesuai demi kesembuhan mereka. Saudara terkasih, menghadapi orang berdosa, Tuhan tidak serta-merta segera menyingkirkannya. Ia dengan kuat ingin agar orang-orang berdosa itu dapat bertobat dan kembali kepada Tuhan. Karena itulah Tuhan tidak bersikap diskriminatif terhadap pendosa. Dengan belayan kasih-Nya, Ia akan mendorong agar orang itu bertobat. Sebagai pengikut Kristus, kita harus mencontoh pola pikir dan sikap Yesus itu. Kita perlu buang jauh sikap a priori, sikap buruk sangka kita kepada orang lain, khususnya kepada mereka yang kita anggap rendah, miskin, terbelakang, bahkan mereka yang berdosa. Kita jangan suka mengadili dan memvonis seseorang, karena hal itu bisa jadi bumerang untuk kita sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa.
Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.